Karena dosa itu ada yang haknya hakullah dan hakul adami. Kalau hakullah mungkin kita bisa dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah dengan mengganti amal-amal soleh. Akan tapi untuk dosa kita yang hubungan dengan hakul adami itu selagi kita masih belum mampu untuk minta maaf kepada orang yang kita sakiti dan yang kita dolimi dan sebagainya, maka masih ditahan dulu. Itu pentingnya diri kita untuk menjaga khususnya lisan kita dan tangan kita daripada menyakiti atau mendolimi muslim lain. Karena sejatinya muslim itu memberi keselamatan dari lisannya dan juga dari tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, dan juga kepada seluruh anggota Jamiah Al-Muhsinin, wabil khusus kepada Bapak Nasir selaku tuan rumah. Semoga oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan hidupnya, keluarganya, rezekinya, dunia dan akhiratnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dari dulu, dari guru-guru kita hingga Rasulullah, dididik oleh beliau sang pembawa ajaran, sang pembawa syariat Islam untuk menjadi Islam yang sebenarnya, dan dididik oleh beliau untuk menjadi orang yang beriman. Karena Islam itu bukan hanya Islam KTP, bukan hanya menunjukkan atas keislaman dari nama-nama orang Islam, atau bukan hanya untuk mengindikasikan dirinya dengan menggunakan pakaian-pakaian Islam bahwasanya menunjukkan bahwasanya dia Islam. Akan tetapi Islam yang sebenarnya telah didahulukan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Al-muslimu man salima al-muslimun fi lisanihi wa yadihi. Min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim yang sebenarnya muslim itu adalah orang lain selamat daripada lisannya dan juga dari tangannya. Itu muslim yang sebenarnya. Selamat dari cacian, selamat dari hinaan, selamat dari caci maki, menyerca sesama muslim yang lain, dan juga selamat juga dari tangannya. Artinya orang muslim yang lain itu merasa aman dari lisannya dan juga dari tangannya. Sekarang bisa menyakiti lewat medsos dengan mengirimkan berita hoax atau mengomentari hal-hal yang panas. Kadang orang yang tidak kita kenal, terus bagaimana kita mau minta maafnya? Seperti halnya ketika kita
tanpa sengaja melihat hal yang kadang nggak kita sukai, sehingga menarik diri kita untuk mengomentari pedas, panas. Padahal belum tentu kita akan bertemu selama hidup kita dengan orang yang kita komentari itu, ataupun dengan artis. Merasa dirinya yang paling benar, sehingga dengan damainya dirinya mengomentar yang bisa menyinggung hati si pemilik profil tersebut. Karena dosa itu ada yang haknya hakullah dan hakul adami. Kalau hakullah mungkin kita bisa dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah dengan mengganti amal-amal soleh. Akan tapi untuk dosa kita yang hubungan dengan hakul adami, itu selagi kita masih belum mampu untuk minta maaf kepada orang yang kita sakiti dan yang kita dolimi dan sebagainya, maka masih ditahan dulu. Itu pentingnya diri kita untuk menjaga khususnya lisan kita dan tangan kita daripada menyakiti atau mendolimi muslim lain, karena sejatinya muslim itu memberi keselamatan dari lisannya dan juga dari tangannya. Sudah. Kemudian kenapa kok kita dituntut untuk memberi keselamatan? Karena kita sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana hendaknya kita menjadi orang yang anfa'uhum linnas, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bagaimana kita mau memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sedangkan orang lain itu merasa takut dengan diri kita, andaikan kita tidak memberi keselamatan. Bagaimana kita mau menjadi sebaik-baiknya manusia dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yang mana orang lain sakit atau terdolimi dengan tangan kita. Alhamdulillah. Itu hendaknya yang perlu diperhatikan. Kemudian kita diberi Islam dan juga diberi iman, tentunya bukan hanya sekedar hubungan kita kepada Allah atau Sang Khalik, melainkan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk, kepada sesama sesama pencipta, yang hal-hal yang diciptakan oleh Allah, termasuk manusia yang lain, orang muslim, tetangga kita, atau hewan sekalipun, bahkan jin. Dalam bab fikih, dalam bab istinja, itu istinja, cewek bahasa Indonesia apa? Cewek bahasa Indonesia. Cebok. Dalam bab fikih, bab istinja, cebok, cebok itu boleh kita menggunakan air, boleh menggunakan batu, atau hal-hal yang kasar. Seperti kalau sekarang pakai tisu yang kasar. Yang dilarang itu salah satunya adalah tulang. Kenapa kok tulang dilarang? Ternyata alasan para ulama itu karena tulang itu adalah makanan jin. Sampai segitunya. Ulama menjaga ukhuwah khalqiyah, ukhuwah kemakhlukan, ukhuwah hal yang diciptakan oleh Allah. Itu beliau menghormati sampai makanannya dilarang untuk kita gunakan dalam bab cebok. Saking memuliakan dalam bentuk persaudaraan kita. Segitunya. Akan dilihat dalam cerita yang mungkin sering kita dengar, seperti masuk surganya, mendapat keistimewaannya Imam Ghazali setelah meninggalnya, itu gara-gara beliau merasa kasihan, memberikan rasa simpati kepada makhluk lain yang berupa hewan, yakni seperti lalat. Dan juga mendapat keistimewaannya Sayyidina Umar. Beliau setelah meninggalnya beliau, ternyata tidak lain, beliau itu pernah menolong ketika masa hidupnya, menolong seekor burung
yang mana burung tersebut dibuat mainan, lantas oleh beliau dibuat mainan oleh anak kecil, terus oleh beliau dibeli dengan harga yang sangat mahal, lalu dibebaskan karena merasa kasihan gara-gara melihat burung tersebut dibuat mainan. Lah, itu bentuk bahwasanya kita itu harus memperhatikan hal-hal baik sekalipun itu remeh. Karena bisa jadi dengan hal yang sangat kecil tadi, yang remeh tadi, itu membuat orang tersebut mendapat rahmatnya Allah. Nah, nanti hubungan dengan orang masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Kalau begitu berarti kita nggak usah beramal, itu yang keliru. Syekh Ramdan Al-Buti menggambarkan atau menjelaskan tentang bagaimana mungkin bisa orang ibaratnya mau pergi ke luar negeri untuk hanya menggunakan visa saja tanpa paspor. Sedangkan keduanya ini harus untuk ingin mengurus visa tentunya pakai paspor dulu. Nggak mungkin langsung moro-moro harus ngurus visa, itu nggak bisa. Atau contoh keseharian kita ingin buah di pasar tapi kita tidak membelinya, kita tidak ada uang untuk membelinya. Seperti itu. Artinya kalau kita ingin mendapatkan rahmat tentunya ya kita gapai dengan amal-amal kita walaupun amal tersebut itu sangat remeh. Al-iman bid'un was-sab'una syu'batan. Itu termasuk hubungan dengan iman. Hubungan dengan amaliyah itu termasuk hubungan dengan iman. Lebih afdaluha qaulu la ilaha illallah. Lebih utama-utamanya iman itu ucapan la ilaha illallah. Dan lebih rendah-rendahnya iman adalah imatatul adza fit thariq, menghindarkan perkara yang menyakitkan di jalan-jalan. Walaupun itu remeh, kayak kita menemukan duri di jalan, kita melihat ada batu yang kiranya ini mengganggu jalannya orang sehingga bisa membuat orang lain terluka atau orang lain jatuh, itu juga termasuk amaliyah, termasuk ibadah. Sehingga kita oleh Allah diperintah tidak untuk memperbaiki diri dalam sisi hubungan dia dengan Allah, tapi bagaimana seseorang bisa baik juga hubungan dia sesama makhluk. Ada salah satu cerita dalam Mukasyamatul Qulub karangan Imam Ghazali. Ada seorang ahli ibadah, beliau alim. Beliau ini ahli tahajud, ahli sholat, ahli qiyamul lail, pokoknya ahli ibadah. Di suatu waktu ketika mau hendak melaksanakan ibadah malam, mau menuju ke kamar mandi, mau wudhu, dia mau wudhu, dia dikagetkan dengan kedatangan sosok yang mana si orang alim, ahli ibadah tadi bertanya, kamu ini siapa? Kok moro-moro ada di sini? Oh, saya adalah malaikat Allah. Saya oleh Allah diperintah untuk mencari orang yang cinta kepada Allah. Oh, dia merasa bangga dirinya. Si orang ahli ibadah tadi merasa bangga. Terus yang kamu bawa itu apa? Katanya si ahli ibadah tadi, yang saya bawa ini adalah catatan nama-nama orang yang dicintai oleh Allah. Habis itu dicari. Mungkin kalau boleh coba dilihat di buku tersebut apakah ada nama saya. Karena dia itu merasa penasaran, ya wajar. Dia penasaran itu wajar karena memang dia itu sangat lempeng sekali, sangat istiqomah sekali, sangat baik sekali dalam ibadahnya, itu sangat baik sekali. Kemudian dicari oleh malaikat pencatat tadi. Setelah dicari ternyata nggak ada. Lantas si ahli ibadah ini
memohon satu kali lagi, memohon sekali lagi untuk dicari lagi. Siapa tahu mungkin ketelisut istilahnya. Ternyata setelah dicari nggak ada. Ketika itu dia merasa lemas, lalu terjatuh dan tersungkur dan menangis kepada Allah. Ya Allah, berarti saya selama ini rugi. Saya beribadah bertahun-tahun, ternyata saya bukan termasuk dari orang yang jenengan cintai. Lantas malaikat itu menyauti, wahai si Abid ya biasanya, wahai Abid, wahai ahli ibadah, sebenarnya itu saya tahu sekali. Saya selalu melihat kamu ketika waktu malam, di mana waktu malam itu banyak orang tidur, kamu bangun sendiri beribadah. Ketika orang sedang sibuk dengan anunya, kamu fokus dengan ibadah, mendekat diri kepada Allah. Dan ketika saya mau mencatat, Allah melarang saya untuk mencatat. Ketika saya mau mencatat kamu sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mencintai Allah, itu Allah melarang saya. Terus gara-gara apa katanya si ahli ibadah tadi? Kemudian diberitahu oleh malaikat tadi yang tidak lain langsung diberi oleh Allah, bahwasanya memang betul kamu itu sangat bagus sekali dalam sisi ibadah. Akan tetapi kamu acuh tak acuh. Kamu tidak pernah memperhatikan kanan kiri kamu, yang mana kanan kiri kamu ada orang sakit, ada orang sedang kelaparan, kamu tidak pernah menjenguknya, tidak pernah mendatanginya. Sehingga disitulah Abid tersebut itu sadar diri, ya Allah. Memang dia sadari, dia nggak pernah memperhatikan kanan kiri. Pokoknya bagaimana hubungan dia baik di depan. Artinya hubungan sosial, orang lain butuh bantuan, itu dia nggak mau tahu. Kita acuh. Istilahnya ada, pokoknya hubungan sosial lagi, hubungan sesama makhluk, hablum minan nasnya, itu kurang baik. Sehingga dalam cerita tadi dia itu baru sadar ternyata penting sekali hubungan kita sesama makhluknya Allah dan juga hubungan kita kepada Allah, tidak hanya satu saja. Nah, maka dari itu marilah kita semua di lain kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, juga hendaknya kita bagaimana memperbaiki kita kepada lingkungan kita, tetangga kita, ikromul jar, yang mana dengan memuliakan tetangga itu termasuk sumbernya iman dan lain sebagainya. Termasuk iman itu memiliki rasa malu. Syu'batul iman itu al-haya. Kadang itu kalau sudah gak punya malu itu yang termasuk salah satu tanda kerusakan. Gak malu menutupi aurat, gak malu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, adat, dan akal. Itu mungkin kita sering melihat seperti itu. Nah, maka dari itu tentunya bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri, kemudian keluarga, karena ku anfusikum wa ahlikum, kita dulu, kemudian keluarga kita dan sekeliling kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga oleh Allah kita selalu diberi istimewakan dalam melakukan kebaikan, diridhai oleh Allah, membawa iman dan Islam ke akhir hayat kita, keluarga kita, anak turun kita semua mati dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.